berbagai inovasi keterbukaan informasi publik. TPID Jawa Barat gelar kunjungan kerja ke Kota Madiun. Doa bersama hingga peringatan Hari Santri di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun terus berbenah. Wali Kota Dr. Maidi memaparkan berbagai inovasi keterbukaan informasi publik dalam Monef Komisi Informasi Jawa Timur. Sementara itu, penataan trotoar pedestrian Jalan Pahlawan sisi Barat resmi dimulai demi menghadirkan kawasan wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia. Pak Fanrudin selaku panelis hari ini. Monitoring dan evaluasi atau Monef keterbukaan informasi publik di Kota Madiun berlanjut. Kamis 23 Oktober, Komisi Informasi atau KI Jawa Timur menggelar sesi presentasi dan wawancara dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Berlangsung secara daring di rumah dinasnya, Wali Kota memaparkan sederet inovasi serta implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Madiun. Dalam presentasinya di hadapan panelis, Dr. Maidi menekankan pentingnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Sebab keterbukaan informasi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan Pemkot Madiun dalam berbagai langkah serius. Mulai sinkronisasi program provinsi dan nasional, penyusunan serta penerbitan payung hukum, pelaksanaan diseminasi, hingga peluncuran inovasi. Dr. Maidi menambahkan sejauh ini Pemkot Madiun memiliki inovasi keterbukaan informasi publik yang telah berjalan, seperti program PPID Roadshow, BBM atau Bincang Bareng Mimin, atau dialog interaktif lewat radio maupun media sosial. Kemudian program Jebol Kiper, Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik, serta evaluasi lapor, SP4N Lapor, dan aplikasi Pendekar Kota Madiun. Sebagai upaya peningkatan, Pemkot berencana membentuk PPID pelaksana di lingkungan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan agar keterbukaan informasi publik semakin masif dan merata. Mengingat PPID pelaksana sudah menyentuh di 34 perangkat daerah, 27 kelurahan, dan 3 badan usaha milik daerah atau BUMD. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Trotoar pedestrian Jalan Pahlawan sisi Barat tersentuh penataan. Bahkan, sebagian trotoar mulai dibongkar. Kamis pagi 23 Oktober, Wali Kota Madiun Dr. Maidi meninjau pekerjaan revitalisasi trotoar penghubung Pahlawan Business Center dengan Pahlawan Religi Center. Wali Kota mengatakan konsep trotoar pedestrian yang dikerjakan serupa dengan trotoar Jalan Pahlawan sebelah timur, termasuk fasilitas penunjang pedestrian, penerangan jalan umum, dan pohon peneduh. Selain itu, trotoar juga mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Di antaranya, tidak berundak, memiliki permukaan rata, dilengkapi jalur pemandu atau guiding block, dan memperhatikan aspek keamanan serta kenyamanan seperti ketinggian yang sesuai untuk kursi roda. Dr. Maidi tak menampik penataan kawasan PSC termasuk PBC dan PRC masih belum sempurna. Pemkot akan terus berupaya melakukan penyempurnaan PSC agar menjadi kawasan wisata kelas dunia. Sembari meninjau pekerjaan trotoar pedestrian, Dr. Maidi juga meninjau fasilitas-fasilitas umum di kawasan PRC. Menurutnya, ada beberapa fasilitas yang butuh perbaikan. Pagar di sebelah barat replika Ka'bah misalnya. Pihaknya meminta dinas terkait untuk melakukan perbaikan agar pagar aman bagi wisatawan. Terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun Agus Tri Sukamto membenarkan adanya pekerjaan trotoar pedestrian Jalan Pahlawan sisi Barat. Dr. Maidi pun menambahkan, pekerjaan trotoar pedestrian ini masuk paket proyek penunjukan langsung alias PL. Untuk anggaran total sekitar 400 juta rupiah. Pihaknya optimis pekerjaan akan rampung sesuai batas waktu yang direncanakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali jadi percontohan nasional. Kali ini Pemkot Madiun berbagi strategi pengendalian inflasi bersama TPID Jawa Barat. Sementara itu, Diskominfo Kota Madiun menggelar gerakan deklarasi digital sehat tanpa judi online yang merupakan komitmen bersama kabupaten kota seluruh Jawa Timur untuk mewujudkan masyarakat melek digital dan bebas dari praktik judi online.
Guntur. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Pemkot Madiun kembali mencuri perhatian berbagai daerah di Indonesia, khususnya terkait keberhasilan pengendalian inflasi. Jumat 17 Oktober, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Pemprov Jawa Barat menggelar studi tiru di Kota Madiun. Dalam acara Capacity Building TPID Pemprov Jawa Barat di Hotel Mercure Madiun, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, Wakil Wali Kota menjelaskan sederet strategi pengendalian inflasi di Kota Madiun. Salah satunya kolaborasi antara Pemkot dengan stakeholder terkait yang menyangkut ketersediaan maupun distribusi barang. Hasilnya, ketersediaan barang melimpah dan harga terjangkau masyarakat. Wakil Wali Kota menambahkan, Pemkot Madiun bakal terus berinovasi dalam mengendalikan inflasi, pun menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga tetap aman. Program-program strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun ini teman-teman dari Jawa Barat juga ingin mengadopsi begitu, ingin tahu ceritanya bagaimana. Yang terpenting bangun ceritanya bagaimana itu teman-teman ingin tahu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kominfo bersama masyarakat dari berbagai unsur mendeklarasikan gerakan digital sehat tanpa judi online di Gedung GCIO, Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan yang digelar serentak se-Jawa Timur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi digital dan mencegah maraknya praktik judi online di masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Madiun, DRA Roberta Juvita Rosari Dewi, didampingi PLT Subkor Informasi Komunikasi Publik Rahmat Soekarno SM. Acara ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutia Hafid, yang menyampaikan arahannya secara virtual. Dalam arahannya, Meutia menekankan pentingnya edukasi publik dan peningkatan literasi digital, terutama di tengah derasnya arus teknologi yang menawarkan kemudahan dan kepuasan instan. Ia mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai tawaran instan di dunia digital yang kerap menjadi pintu masuk praktik kejahatan cyber, seperti pinjaman online ilegal dan juga judi online. Kegiatan ini digelar secara virtual dan luring. Tercatat sebanyak ribuan peserta daring mengikuti acara tersebut dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dari Kota Madiun, kegiatan dihadiri oleh pegawai Pemkot, anggota Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM, Forum KIM, Relawan TIK, PKK, Dharma Wanita Persatuan, RAPI, Karang Taruna, serta pelajar, guru dan anggota Kwarca Pramuka. Usai pembukaan, peserta mengikuti pembacaan naskah deklarasi melawan judi online yang dipimpin Sekretaris Dinas Kominfo Kota Madiun, dilanjutkan dengan penandatanganan simbolis sebagai bentuk komitmen bersama menolak segala bentuk praktik judol. Dua narasumber hadir memberikan materi yang memperkaya pemahaman peserta. Narasumber pertama, Ibtu Agus Riyadi SHMH, sebagai Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, memaparkan materi bertema kejahatan dunia maya atau cybercrime, judi online dan pinjaman online. Ia menjelaskan bahwa baik judi online maupun pinjol ilegal sama-sama menargetkan emosi pengguna, terutama rasa ingin cepat kaya atau kebutuhan mendesak yang akhirnya mendorong keputusan impulsif dan tidak rasional. Sementara itu, Sanya Dririndra Putranti MC Psikolog dari PT Geraha Green Indonesia mengangkat tema kendali diri di era serba klik. Ia menyoroti pentingnya kemampuan mengendalikan diri dan berpikir sebelum bertindak di tengah kemudahan akses digital yang sering memicu perilaku adiktif. Dalam sesinya, Sanya juga menjawab pertanyaan interaktif terkait mitos atau fakta seputar dampak psikologis judi online, sekaligus memberikan pemahaman tentang cara recovery bagi mereka yang sudah terdampak perilaku digital tidak sehat. Melalui kegiatan ini diharapkan kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan dengan bijak. Judi online dan pinjol menjadi pengingat bahwa dunia digital juga membawa ancaman jika tidak disikapi dengan baik serta dengan kendali diri dan literasi yang baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Dr. Maidi bersama jajaran menggelar pembacaan Yasin dan doa bersama, memohon keberkahan bagi Kota Madiun agar tetap maju dan sejahtera. Sementara itu, pada peringatan Hari Santri, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun melepas peserta sepeda santai yang diikuti oleh ratusan warga. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memberangkatkan peserta sepeda santai dalam rangka memperingati Hari Santri sekaligus kegiatan bakti sosial yang digelar di Masjid Agung Baitul Hakim, Minggu 19 Oktober 2025. Kegiatan itu diikuti ratusan peserta dari kalangan santri dan masyarakat umum. Selain berolahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi antusiasme peserta yang tetap semangat mengikuti kegiatan meski digelar pada pagi hari. Usai bersepeda, acara ditutup dengan pembagian door prize bagi para peserta yang beruntung.
Kemeriahan dan keceriaan tampak mewarnai kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut. Itu kesempurnaan, sehingga masyarakat banyak yang ikut memperingati Hari Santri ini, dan harapannya seluruh santri-santri di seluruh pondok pesantren di Kota Madiun ikut menyempurnakan seluruh pembangunan yang sekarang dilaksanakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan religi terus dimunculkan pemerintah Kota Madiun. Terbaru ada pembacaan surat Yasin dan doa bersama di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Kamis 23 Oktober malam. Pembacaan Yasin dan doa bersama diikuti Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Sekda Kota Madiun Sukadwi Handiarto, dan para modin se-Kota Madiun. Wali Kota menyebut kegiatan religi wajib terus ditingkatkan. Bahkan untuk pembacaan surat Yasin dan doa bersama harus rutin minimal 2 bulan sekali. Kegiatan tidak hanya sarana meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga menjadi sarana silaturahmi, sosialisasi, dan serap aspirasi. Wali Kota mengajak seluruh peserta untuk mendoakan Kota Madiun agar semakin maju dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menyampaikan arahan khususnya terkait kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya terkait arahan penghematan anggaran di daerah. Pemerintah pusat berencana memangkas anggaran transfer ke pemerintah daerah. Kota Madiun bakal terpangkas sekitar 168 miliar rupiah. Meski ada pemangkasan anggaran, Wali Kota menegaskan tidak mengurangi program ke masyarakat. Sebaliknya, pengetatan akan dilakukan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Kegiatan keluar daerah akan dikurangi. Begitu juga untuk urusan makan dan minum, akan dilakukan pengetatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa di Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana. Madun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madiun as a truly international city. Makes me want to come back to Madiun in the future to see this project done, because to see all of this realizing. I think that's really great.
dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono mambu-mambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkote kok bisa mikir sampai kayak gini ya? Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Suasana cerah di kawasan Rawabening mewarnai kegiatan apel pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Tamansari Kota Madiun, Jumat 24 Oktober 2025. Kegiatan apel makin istimewa karena dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan SK Purna Tugas dan pemberian santunan. Dalam arahannya, Wali Kota Dr. Maidi menekankan pentingnya efisiensi dan kemandirian BUMD dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk potensi pemangkasan dana transfer dari pusat. Wali Kota menyebut telah menyiapkan 9 jurus efisiensi guna menjaga stabilitas keuangan tanpa mengurangi pelayanan publik. Selain efisiensi anggaran, Wali Kota Maidi juga menyoroti optimalisasi aset daerah yang belum produktif, termasuk pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan teknis. Hal itu penting agar pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pihak luar. Lebih lanjut, Wali Kota Maidi menyebut pengaktifan kembali aplikasi ASN juga menjadi bagian dari strategi efisiensi. Langkah ini mendorong aparatur sipil negara untuk berbelanja di UMKM dan pasar lokal. Harapannya perputaran ekonomi di Kota Madiun semakin optimal. Wali Kota Maidi menambahkan, kebijakan efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga upaya untuk meningkatkan produktivitas dan gaya hidup sehat masyarakat. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi kawasan Rawabening. Kegiatan olahraga itu juga diikuti oleh seluruh pegawai PDAM dan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pesona Kota Madiun kian ciamik, tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.